Halo Sobat Podcast RRI Jayapura di mana saja berada ya. Kali ini Sobat Podcast, kami ajak berjalan-jalan ke RRI Jayapura di ujung timur Indonesia ya. Tentunya kami dari RRI Jayapura menyapa dengan hangat ya untuk kalian yang menyaksikan acara podcast ini di seluruh penjuru Indonesia melalui RRI Net. Dan Sobat Podcast ya, kita pada kesempatan kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita. Namun sebelum ngobrol-ngobrol, saya punya pengantar dulu dong ya. Nah, Sobat Podcast pernah tidak sih kalian merasa kalau motivasi itu tidak berarti kalau tidak ada aksi? Nah, kita semua pengen jadi versi terbaik, pengen glow up tapi seringnya kalah sama rasa malas. Atau mungkin kalian juga pernah merasa stuck ya, dimana kayak hidup begitu-begitu aja, padahal mimpi kamu itu sudah sampai ke langit. Disiplin otot yang kita bakal bahas ini ya, bukan cuma soal dapat badan kotak-kotak gitu ya, ataupun otot yang meledak, tapi soal gimana setiap angkatan beban itu membentuk mental baja yang gak gampang lembek pas dihajar realita. Welcome to podcast RRI Jayapura, karena evolusi diri dimulai saat kamu berhenti kasih alasan dan mulai angkat beban. Hari ini kita kedatangan sosok kebanggaan dari timur, seorang pejuang di balik rak besi yang bakal cerita gimana siksa fisik justru jadi kunci buat naik kelas ke next level. Ada Kakak Ibda Edwin Kaisiri SM, Sarjana Manajemen, atlet Binaraga Papua ya. Selamat berjumpa Kakak Edwin. Terima kasih. Oke. Nah, tentunya Sobat Podcast pasti penasaran. Kakak Edwin ini atlet Binaraga sudah sampai kemana dan juga dia punya cerita sebelumnya sampai punya otot yang mungkin teman-teman podcast bisa lihat ya. Seperti ini, itu seperti apa ya? Kita mau cari tahu dulu nih, Kakak Edwin mungkin bisa ceritakan sedikit dulu latar belakang, karena ketika saya menyebutkan nama sudah melekat ada ibdanya di situ ya, sudah ada pangkatnya ya. Nah ini bisa diceritakan dulu Kakak Edwin, mungkin biar para penonton podcast kita ini lebih mengetahui latar belakang Kakak Edwin, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Edwin Kaisiri. Saya adalah anggota Polri, Polda Papua. Saya berdinas di Satuan Brimob Polda Papua, tepatnya di Detasemen Gegana. Kemudian saya asal dari Papua, kemudian stay di Jayapura. Baik. Oke. Nah, Kakak Edwin, ini kalau sedikit ya, banyak orang melihat bahwa Binaraga ini bisa terlihat dari bentuk ototnya. Nah, ini sebelum kita sedikit lebih jauh ngobrol-ngobrolnya, boleh nggak di-spill sedikit saja nih Bang Edwin, bentuk ototnya yang selama ini sudah dilatih. Jadi ini istilahnya perkenalan, langsung kita tunjukin. Oke. Boleh nggak langsung Boleh. ditunjukin ke kamera nih? Nah, ini pose apa nih Bang Edwin? Muskular. Muskular ya. Wah, mantap ya. Oke, jadi itu dia ya, muskular versi Bang Edwin. Kalau saya mungkin tidak akan menonjol ya, nanti butuh beberapa tahun kemudian. Dan baik, kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya Sobat Podcast, ini terkait dengan Bang Edwin, seorang binaragawan ya. Kita mau cari tahu awal mulanya Bang Edwin berkarir di dunia profesional sebagai binaragawan atlet Papua ya. Itu awal mulanya seperti apa? Apakah memang dari dulu Bang Edwin ini sudah mencintai dunia binaraga, ataukah memang tiba-tiba langsung ada yang memaksakan banting setir gitu ya? Seperti apa nih Bang Edwin? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya awal mula saya terjun ke binaraga itu tiba-tiba juga. Tiba-tiba. Jadi waktu itu saya cuma ke tempat gym seperti biasa, seperti kayak orang pada umumnya. Waktu itu saya mau turunin body fat. Saya mau nge-gym untuk turunin body fat saya. Waktu itu saya latihan
masuk ke tempat gym, latihan seperti biasa, normal-normal saja. Tetapi waktu itu saat saya punya goal saya waktu itu, saya ingin turunin. Jadi saya berusaha untuk latihannya yang benar. Sehingga memang beberapa waktu kemudian kondisi saya mulai terlihat lebih kering, lebih bagus. Nah, pada saat itu teman-teman ngajak saya ikut event. Waktu itu pas di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura ada salah satu event dibuat di situ. Kemudian saya diajak. Tapi waktu itu karena saya juga malu, siapa yang mau turun buka-buka baju kan? Malu saya karena memang saya tidak ada passion sama sekali waktu itu di Binaraga. Tetapi karena teman-teman bilang, ayolah bang, ikut saja, kita rame-rame. Oke sudah, saya ikut. Tiba-tiba singkat cerita saat ikut, saya turun di kelas Binaraga, saya dapat juara 3. Juara 3, baru turun juara 3. Juara 3, itu tingkat? Tingkat event di Kabupaten Jayapura. Waktu itu kejuaraan Bupati Cup kalau nggak salah. Bupati Cup, ya. Kabupaten Jayapura. Biasa. Jadi pada saat saya dapat juara 3, waktu itu usia saya sudah di atas 32 tahun kalau tidak salah. Tapi saya ini orang yang suka dengan olahraga, suka dengan prestasi. Jadi saya bilang, kayaknya cabur Binaraga ini saya boleh cobalah. Saya lihat ada peluang di sini kan, ada peluang di sini. Kemudian kalau Binaraga tersendiri, itu dia kalau kita makin usia bertambah, saat kita latihan konsisten, itu sebenarnya makin bagus. Makin bagus ya. Seperti itu. Makanya saat saya dapat juara 3 dari situ, langsung saya saya coba di Binaraga. Kurang lebih seperti begitu. Nah, ini saya penasaran. Tadi Bang Edwin bilang bahwa memang suka dengan olahraga. Suka. Sebelum ke Binaraga, olahraga apa yang ditekuni? Sepak bola. Sepak bola ya. Jadi dulu merupakan pemain sepak bola. Betul sekali. Itu sebelum bergabung dengan menjadi anggota Polri? Sudah. Oh sudah. Dan terus menekuni sepak bola itu juga ya? Saya main di PSP Padang. Wow, dari PSP Padang? PSP Padang. Wah, ini ditonton juga satu Indonesia nih ya. Ya. Siapa tahu mungkin ex rekan satu timnya nonton ya, atau enggak supporternya. Betul. Ya. Baik, jadi memang sudah ada minat di dunia olahraga dan akhirnya mulai banting setir masuk ke dunia Binaraga. Binaraga. Ini yang mau saya tanyakan ya. Ketika Bang Edwin pertama kali memutuskan banting setir masuk ke dunia olahraga ya, ini kan harus melatih dulu nih. Nah ini pertama kali latihan gimana nih? Apakah Bang Edwin langsung ke pusat olahraganya kah? Atau memang ada teman yang ayo sini latihan di rumah, saya bantu ajari, dia punya cara angkat bagaimana dan alat-alatnya apa saja. Nah itu gimana nih Bang Edwin? Jadi waktu itu saya datang ke fasilitas olahraga yang ada di Jayapura, di tempat gym ya. Tempat gym kebetulan ada waktu itu teman sekolah saya juga, teman SMA yang sudah gym juga di situ. Oh dari SMA? Ya teman SMA, teman dari saya. SMA ya? Ya teman dari SMA saya. Dia pas sudah gym di situ, sudah saya datang ke situ. Jadi kadang latihannya berdua sama dia waktu itu. Jadi ya saya membawa diri ke tempat olahraga karena saya tahu di gym itu tempatnya fasilitas yang saya bisa dapatkan untuk olahraga itu, gym itu. Jadi pertama kali awal melihat, ini kan banyak nih alat-alat. Ada yang barbel gitu ya. Kemudian ada yang harus pakai latihan dada. Nah ini pertama kali respon dari Bang Edwin melihat alat-alat itu, karena kan sebelumnya mungkin asing juga gitu ya. Nah itu seperti apa tuh Bang Edwin? Jadi memang betul, saat saya datang itu, saya juga sempat bingung ya. Ini saya mau latih alat otot ini saya pakai alat yang mana. Sedangkan orang-orang juga ada yang saya kenal ini kadang waktunya kan tidak sama latihannya. Dan saya teman sekolah ini kadang siang. Nah, kalau saya datang misalnya pada saat dia tidak ada, itu saya sudah mulai gelap itu bingung. Aduh, ini saya mau tanya ke teman-teman juga malu karena ini tanya ke senior-senior juga macam segan gitu. Segan juga, baru mereka juga ada yang rada-rada cuek begitu. Apalagi kalau binaragawan kebanyakan mukanya sangar-sangar gitu. Betul sekali. Jadi
waktu itu sudah berapa kali saya sempat sharing dan teman. Tapi ya karena saya sudah niatnya datang, bagaimana caranya saya harus tahu gunakan alat-alat itu. Jadi saya belajar. Oke. Proses belajarnya apakah tetap bertanya atau mencoba sendiri? Jadi memang waktu itu saya sempat lihat juga di YouTube ya. Lihat di YouTube, kemudian saya tanya ke teman saya. Jadi apa yang saya lihat di YouTube, kemudian saya tanya ke teman. Jadi saya langsung bisa mendapatkan gerakan yang tepat untuk melatih otot saya. Oke, nah tadi kan kita sempat ngobrol yang di awal bahwa Bang Edwin awalnya hanya untuk mau melatih otot aja, membentuk badan saja begitu ya. Tetapi karena ajakan dari teman-teman, akhirnya mengikuti sebuah kompetisi. Nah, kemudian keluarlah sebagai juara 3. Dan kapan nih tiba-tiba mindset Bang Edwin bahwa saya juga harus ikut kompetisi terus, harus terjun di dunia profesional nih. Itu kapan mindsetnya keluar ketika Bang Edwin terjun ke dunia binaragawan ini, Bang? Sejak saya juara 3 itu saya sudah putuskan bahwa saya akan dicabur ini. Langsung kontrak dengan diri gitu ya? Saya langsung tantang diri saya sendiri, saya harus tetap di olahraga ini. Dan memang semenjak saat itu, saya sudah mulai lebih fokus latihan. Saya sudah mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan semua apa yang saya rencanakan itu. Jadi saya berusaha untuk jalan. Nah, ini kan Bang Edwin terkait ya, banyak juga di antara kita yang kadang mau jalan dua-dua, punya aktivitas dan juga ada profesi lain gitu ya. Tapi kadang bingung ketika, waduh ini nanti aktivitas saya, kerjaan saya terganggu ya, atau enggak mungkin di rumah juga terganggu. Itu awalnya gimana sampai Bang Edwin bisa membagi waktu, kemudian orang-orang di rumah, misalnya keluarga gitu ya, nggak apa-apa latihan dulu tuh, istilahnya mendukung gitu ya. Itu seperti apa nih Bang Edwin? Baik, terima kasih. Saya mulai dari kerjaan ya. Dari kerjaan ya, saya bersyukur pimpinan Polda Papua, Bapak Kapolda, kemudian Bapak Dansat Brimob dan Bapak Danjen Gegana memberikan saya dispensasi sehingga di mana saya mempersiapkan diri untuk sebuah event, sehingga Bapak Kapolda memberikan dispensasi sehingga saya bisa mempersiapkan waktu saya untuk prepare untuk event sehingga saya bisa latihan. Kemudian kalau di rumah, orang rumah, istri sudah tahu jadi dia juga membantu mempersiapkan makan. Jadi saat dia bangun pagi dia udah tahu saya punya makanan apa saja, dia sudah prepare siapkan karena saya biasa latihan pagi kemudian sore juga. Oke, nah ini ada latihan pagi, ada latihan sore. Nah ini kita mau cari tahu dulu. Ini Bang Edwin sampai posisinya seperti ini ya, punya otot yang kalau kita bilang ya luar biasa gitu ya. Terima kasih. Nah itu berapa lama sampai punya otot yang kita lihat saat ini? Pokoknya saya hitung dari 2018. 2018. Dari 2018 ke sini kurang lebih berapa tahun ya? 2018 ya sekitar 7 tahunan ya, 7-8 tahun ya. 8 tahun tapi potong 1 tahun itu saya lagi sekolah perwira, sehingga saya hampir tidak latihan. Karena waktu itu kan saya lagi sekolah sehingga tidak latihan karena di tempat pendidikan di Sukabumi waktu itu. Jadi sekitar 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun full itu penuh dengan latihan. Penuh dengan keringat yang keluar, penuh dengan rasa sakit juga ya. Karena kadang kalau misalnya, contohnya saya yang baru mungkin mau mengangkat barbel, selesai angkat pulang langsung pegal. Tangan tidak bisa lipat gitu. Betul sekali. Dan saya juga pernah merasakannya ya. Bukan angkat barbel, tapi waktu itu squatman ya. Pas mau lipat tangan, aduh tidak bisa. Jadi itu semua sudah Bang Edwin rasakan, melaluinya penuh dengan istilahnya air mata juga gitu ya, pengorbanan ya. Oke. Dan baik teman sahabat podcast ya, dimanapun berada dalam podcast RRI Jayapura, kita akan balik, kita mau cari tahu porsi latihannya seperti apa, kemudian tadi sempat disinggung juga porsi makannya juga seperti apa.
Nanti kita bakal balik ya ngobrol panjang lebar bareng atlet binaraga Papua, Bang Ibda Edwin Kaisiri SM. Jelajah Nusantara. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya. Sobat podcast RRI Jayapura di mana saja berada, masih dari ujung timur Indonesia, podcast dari RRI Jayapura ya. Kita masih bersama-sama dengan narasumber kita, ada Kakak Ibda Edwin Kaisiri, Sarjana Manajemen yang merupakan atlet binaraga Papua ya. Jadi kalau misalnya, saya awalnya juga sempat berpikir begini ya, Bang Edwin, ketika dari latar pendidikan gitu ya, manajemen, terus juga banting setir gitu ya, ke binaraga gitu ya. Itu pasti orang berpikir juga, wah ini memang banting setirnya cukup jauh gitu ya. Tetapi dengan binaraga ini ada sedikit mendukung profesi Bang Edwin selaku anggota Polri juga ya. Oke, nah di awal tadi Sobat Podcast kita sudah ngobrol ya terkait dengan latar belakang Bang Edwin selaku atlet binaraga Papua ya. Kita mau ngulek-ngulek juga terkait dengan pola latihannya. Nah kalau binaraga ini kan mereka punya porsi-porsi latihan gitu ya. Nah ada yang namanya ketika masuk di off season gitu ya, on season ya. Nah, saya sedikit tahu informasinya karena dulu pernah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bang Edwin ya. Jadi kita langsung berikan kesempatan nih bagi Bang Edwin untuk memberikan informasinya juga. Karena adik-adik kita yang mungkin mau terjun ke dunia binaraga gitu ya. Karena kalau kita mau berkata bahwa wilayah timur terutama Papua punya gen yang cukup bagus gitu ya. Terutama untuk melatih massa otot ya. Betul sekali. Nah, ini gimana nih motivasi dari Bang Edwin agar ini loh, porsi latihan saya seperti apa ya. Kemudian cara saya membagi waktunya dengan pekerjaan juga seperti apa, silakan Bang Edwin. Baik, terima kasih. Untuk pola latihan sendiri, biasa kalau di off season itu saya latihan sekali. Itu biasa saat saya habis kegiatan di kantor, apel siang, kemudian saya rest 30 atau sejam, kemudian saya latihan. Itu yang tadi sempat saya ngomong di awal bahwa tantangannya itu luar biasa. Karena habis pulang aktivitas di kantor, kemudian tubuh ini maunya tidur, istirahat, lelah, kena AC. Ada istilahnya alarm yang bilang, yuk tidur yuk. Tidur sudah. Apalagi kalau siang gitu ya. Ini sore, ini sudah lelah nih, tubuh bilang tidur sudah. Tapi memang itulah tantangannya. Saya berusaha untuk tetap melawan diri saya sendiri, melawan rasa malas saya bawa diri ke tempat gym. Jadi saya sudah kenali tubuh saya. Saat saya sudah, memang tubuh saya lagi lelah, misalnya mood saya lagi tidak baik untuk latihan, saya datang aja ke gym. Saya latihan 10, 15, 30 menit, tetap dia akan kembali lagi. Sehingga program latihan saya juga bisa berjalan.
Jadi kalau untuk di off season, latihan saya itu saya mainnya bebannya dia naik dari ringan sampai berat sampai maksimum. Kemudian mungkin saya di repetisi maksimum itu bisa 8 repetisi. Jadi misalnya beban awal yang ringan itu saya 12 repetisi dulu. 12 repetisi, kemudian saya tambah lagi bebannya, tapi repetisinya berkurang. Dari 12 turun ke 10. Kemudian saya tambah lagi bebannya, repetisinya berkurang lagi ke 8. Itu kalau saya di off season. Kemudian kalau di on season, saya sudah latihannya 2 kali. Pagi dengan sore atau malam. Biasa on season itu saat mempersiapkan diri untuk mengikuti event atau mau tanding. Jadi saya sudah latihannya 2 kali. Itu saya main sudah di repetisi. Jadi bisa repetisinya 30, repetisinya 25, tapi bebannya sudah tidak seperti off season lagi. Sudah mulai agak berkurang karena repetisinya saya naikin. Oke, betul. Tujuannya ibaratnya kalau di binaraga itu untuk kita memahat tubuh kita. Jadi membuat detail-detail otot kita lebih keluar di situlah. Oke. Nah, ini terkait dengan yang tadi Bang Edwin sempat bilang di ketika off season ya. Ketika off season itu kan 30 sampai 50 menit gitu ya. Nah, ini memang ada patokan tersendiri kah ketika Bang Edwin melakukan latihan perharinya, baik itu off season ataupun di on season? Dari waktu ya. Dari waktu saya sih lebih ke program. Jadi misalnya saya harus latihan misalnya satu otot itu 5 atau 6 variasi. Jadi selama saya latihan 5-6 variasi itu sudah selesai udah. Jadi mungkin durasi sebenarnya 1,5 jam itu sudah saya dapat sebenarnya. Karena paling saat saya latihan itu saya lebih kurangi aktivitas, mungkin bercerita, ngobrol dengan teman-teman dulu. Karena saya datang mau latihan dulu kan. Betul. Jadi saya fokus dulu latihan. Nanti program saya udah selesai dulu baru. Nah, jadi kadang yang bikin kita lama di tempat gym bisa 3 jam, 4 jam karena itu. Latihannya 5 menit, ceritanya 30 menit. Jadi sudah kebolak-balik. Jadi sebenarnya saya 1,5 jam, 2 jam itu sudah bisa saya. Itu terlepas, itu off season ya. Kalau on season beda lagi karena saya harus kardio pagi. Oh, pagi kardio. Jadi bisa 3 jaman, 3,5 jam itu kali 2. Karena sore lagi saya latihan. Jadi rest istirahatnya siang itu harus betul-betul rest sehingga sore itu masih dapat tenaga untuk latihan lagi. Oke, jadi ini ya cukup harus memang punya motivasi yang kuat gitu ya, mental yang kuat karena kalau masuk dari off season ke on season gitu ya, yang tadi Bang Edwin bilang kali 2, pagi sekian, sore lagi ya. Jadi ini bukan main-main ya, sebuah profesi yang memang digeluti dengan penuh telaten ya istilahnya ya. Jadi kalau memang orang yang tidak telaten pasti sudah angkat bendera putih, saya mau istirahat dulu sudah ya. Nah, ini terkait juga dengan beban angkat ya. Tadi kan Bang Edwin sudah bilang bahwa ketika off season, on season itu berbeda-beda gitu ya. Ini untuk pemula gitu. Ketika kita masuk, adakah aturan yang membatasi ketika kita pemula harus angkat beban berapa, ataukah memang saya bisa angkat 100 kilo langsung ini. Biasa angkat beras 1 karung, kuat. Nah itu seperti apa tuh Bang Edwin? Baik, terima kasih. Biasa kalau untuk yang pemula datang ke tempat gym, pasti dimulai dengan beban yang paling ringan. Karena di situ dia belum terbiasa latihan, kemudian otot-ototnya belum beradaptasi, sehingga memang harus dia dari beban yang paling ringan. Beban paling ringan di situ biasanya didampingi oleh instruktur ya. Instruktur nanti melihat di situ. Kalau saya sendiri biasa, kalau teman-teman yang pemula yang mungkin dulu sempat saya pernah temani juga, saya biasa itu kalau 2 minggu bahkan 1 bulan itu saya kasih mereka adaptasi. Adaptasi, jadi saya kasih latihan mereka
beban yang minimum mungkin beratnya, tapi gerakannya benar. Sehingga saat gerakannya sudah besar sudah benar, nanti nextnya itu beban bertambah, gerakannya benar. Karena kalau kita tidak menggunakan gerakan yang benar, malah jadinya bisa cedera, salah pegangan saja bisa cedera, seperti begitu. Jadi menurut saya kalau yang pemula dia adaptasi dulu. 2 minggu atau sebulan dia adaptasi. Dia belajar untuk misalnya latihan otot dada pakai dumbbell itu seperti ini. Pakai mesin itu seperti ini, pakai kabel itu seperti ini. Sehingga dia bisa tahu ini gerakan yang benar seperti begini. 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan dia sudah adaptasi, udah mulai bisa naik. Karena secara tidak langsung nanti ototnya dia juga akan mulai beradaptasi. Saat dia sudah berusaha beban yang misalnya 5 kilo, naiklah sedikit 7,5, naik 10. Tapi semakin naik tetap harus didampingi. Misalnya ada teman. Tapi jangan juga dia baru pemula baru datang seperti yang tadi Bang ada bilang, langsung dia angkat 100 kilo. Karena mungkin dia lihat di sebelah kiri dia ada pemantan kan. Itu persoalan lagi. Itu pulang bisa cedera itu. Apalagi kalau misalnya pergi ke tempat gym sama si Ayang gitu ya. Ditemani ya, dia duduk di samping. Wah ini harus 100 kilo mau tidak mau gitu ya. Itu pulang-pulang bisa cedera. Itu sangat berisiko ya, sangat berisiko. Apalagi dia pemula. Misalnya dia pemula, kemudian karena dia pakai egonya dia. Dia pakai ego, sudah tambah saja. Karena mentang-mentang kayak tadi ada mungkin dia punya sayang di sebelah, tambah aja tidak apa-apa, ini ringan. Karena dia berpikir itu, kaget besok pagi dia mau bangun pagi sudah kayak robot. Karena juga salah gerakan juga. Iya betul sekali. Jadi mungkin pesan buat teman-teman yang pemula itu jangan pakai ego. Jangan pakai ego. Rendahkan ego kita ya biar kita bisa naik perlahan ke langit ya. Oke. Nah, ini tadi kita sempat singgung terkait pemula ya. Saya mau tanya juga pendapat Bang Edwin karena sebagian dari kita juga pengen pergi ke gym, pengen juga punya otot ya. Tapi ketika baru sampai di pintu gym lihat yang di dalam semua sudah berotot gitu ya. Nah, ketika mau masuk saya malu, minder gitu ya. Nah, ini pandangan dari Bang Edwin sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Menurut saya sebelum datang ke tempat gym, tentukan dulu goal. Goal kita apa? Tujuan kita datang ke tempat gym itu untuk apa? Biasanya di tempat gym itu ada beberapa tipe. Ada yang orang misalnya badannya besar dia mau turunin berat badan. Ada yang misalnya badannya kecil dia mau naikin massa ototnya. Atau badannya sudah bagus tapi dia saya biar tambah kencang, saya maintenance. Jadi ada goal-goalnya. Jadi pertama tetapkan dulu goal kita. Saya mau latihan untuk turunin berat badan. Sudah sampai di tempat gym, saat kamu mendaftar sebagai seorang member baru, tanyalah sama resepsionis. Kak, mau tanya di sini bisa ditemani instruktur kah? Nah, tujuannya apa? Saat pertama kali datang, instruktur itu akan mengarahkan. Jadi dia yang opening di awal itu instruktur itu. Nanti saat sudah mengalir 1-2 hari bahkan 1 minggu, sebenarnya di dalam itu ada komunitas. Nantilah ketemu teman-teman. Situ pasti punya jadwal latihan yang sama-sama. Bro, kamu latihan apa ya hari ini? Oh iya kita bareng ya. Sebenarnya ada positifnya, kenapa bisa jadi partner? Yang tadi saya bilang saat kita mau naikin beban, harus ada teman yang backup untuk safety. Karena kita udah main alat, udah berat tambah, kita mau minimalkan risiko, takutnya ada kesalahan, beban itu bisa timpa kita sendiri kan. Jadi kita latihan dengan partner itu sebenarnya paling bagus. Sehingga saat kita sudah ke tempat gym, ketemu komunitas, pasti di situ akan terbantu. Jadi menurut saya buat teman-teman pemula datang saja. Tapi yang harus diingat, pepatah itu malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Jadi di situ tanya saja. Tanya mulai dari resepsionis, instrukturnya mana, kemudian akan mengalir sendirinya. Dan yang terpenting yang tadi Bang Edwin bilang harus punya goal, hilangin ego. Hilangin ego.
dan juga malu bertanya sesat di jalan. Betul. Ya. Itu dia poin-poinnya, sobat podcast ya. Punya goal, tentuin kamu mau naikin berat badan, turunin berat badan, bentuk badan seperti apa. Kemudian jangan sampai ego ya, datang-datang mentang-mentang ada si Ayang di samping gitu ya, langsung mau tunjukin ya, padahal masih pemula gitu ya. Bila perlu Ayangnya ditinggal dulu gitu ya. Kamu fokus aja dulu sama goal kamu ya. Nah kemudian harus banyak-banyak bertanya. Banyak bertanya. Tapi tadi saya sempat ngobrol sama Bang Edwin ya. Tapi ada tapinya ketika bertanya. Seperti apa tuh Bang Edwin? Apakah semua orang bisa kita tanya selain instruktur juga? Sebenarnya bisa ya. Mungkin kita lihat pasti dalam tempat latihan itu kita sudah bisa melihat dari yang tadi Bang sampaikan. Oh ini kayaknya badannya udah jadi, kayaknya dia udah lama nih. Boleh kita bertanya. Jadi kita tanya itu sebenarnya ke orang yang tepat. Orang yang tepat seperti apa? Dari penglihatan kita, mungkin dia punya body shape-nya udah terbentuk, baru kita bertanya. Jangan sampai kita tanya di orang yang pemula juga. Itu yang orang bilang, orang buta tuntun, orang buta masuk jurang. Jadi jangan. Jadi kita harus tanya di orang yang tepat. Orang yang tepat itu sudah kita melihat, kemudian bertanya. Kemudian cara bertanya juga ya, jangan sampai pas dia lagi ngangkat beban baru tanya. Bang, gue mau tanya nih. Ini gerakannya apa? Oh itu dia bisa lepas barbel, itu dia marah kamu. Jadi mungkin pada saat dia selesai latihan, istirahat ya. Pas dia selesai ngangkat, dia taruh bebannya, lihatlah istirahat baru. Oh bang, saya mau tanya bentar boleh nggak? Kalau alat yang ini untuk dada ya? Nah, seperti begitu. Jadi jangan pas dia lagi ngangkat juga berat-berat begitu baru lo tanya, waduh. Itu bukannya, itu bisa perkara baru lagi. Oke, baik Bang Edwin, kita tahan dulu ya. Kita break sejenak dulu ya untuk sobat podcast dimanapun berada. Masih bersama podcast RRJ Pura. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jelajah Nusantara. Pulau Rinca adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rinca beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pulau Rinca sahabat budaya berada di sebelah barat Pulau Flores yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar, dan juga Gili Motang. Titik tertinggi pulau ini berada di Doro Ora dengan ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan juga burung. Dan Pulau Rinca sahabat budaya dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuan Bajo di Flores Barat. Oke sobat podcast RRI Jayapura kembali hadir ya. Setelah tadi kita sempat break, kita sudah ngomong panjang lebar mulai dari latar belakang Kakak Edwin sebagai narasumber kita, kemudian pola latihannya ya. Nah ini ada satu yang sedikit berbeda daripada kita semua gitu ya. Seorang binaragawan ini pola makannya memang agak sedikit berbeda ya. Saya juga sempat sedikit mendengarnya dari ada beberapa teman yang sampaikan bahwa aduh berat, saya harus bisa menahan ini, makanya gimana ya. Nah ini kita mau cari tahu nih pola makan seorang binaragawan. Nah ini Bang Edwin sebagai binaragawan atlet Papua gitu ya, pola makannya seperti apa nih Bang Edwin? Apakah memang binaragawannya itu nasinya harus diukur harus satu centong aja, atau misalnya ayamnya paha aja gitu ya, atau seperti apa nih Bang Edwin? Baik, terima kasih. Biasa kan saya tadi bilang ada. Kalau saya biasa ada dua musim, off season, on season. Yep. Kalau off season saya masih bisa cheating makan yang minyak atau yang curi-curi enak-enak. sedikit gitu Curi ya? itu biasa di hari Sabtu Oke. atau Minggu. Akhir Minimal pekan.
jangan stres juga lah. Karena kalau tidak makan yang enak-enak juga stres juga. Iya, betul. Jadi kalau off season saya seperti itu. Tapi kalau on season saya sudah lebih ketat. Itu kata. Mungkin saya tidak zero sugar sama oil minyak. Jadi saya sudah tidak makan gula atau minyak. Pokoknya yang mengandung dua barang itu tidak. Saya sudah cut dia. Oke. Nah, itu apakah berpengaruh juga karena ada yang mengatakan bahwa ini kayaknya kurang gula makanya lemah gitu ya. Harus minum gula sedikit deh biar ada semangat atau seperti apa tuh? Pokoknya kalau gula dengan minyak itu dia akan membuat otot kita kurang bagus. Sehingga karena minyak dia lemak. Jadi kalau semakin banyak kita konsumsi yang mengandung minyak, jatuhnya ke lemak. Oke. Sehingga memang harus kita cut. Kenapa? Karena kita mau persiapan bertanding, kita lagi mau buang lemak nih. Di satu sisi kita mau buang lemak, di satu sisi kita masukin lemak. Betul. Jadi nggak bisa. Jadi harus dikunci dulu pintu Harus. lemaknya. Lemaknya kita batasi biar lemak-lemak sisa yang ada di badan ini yang kita pangkas dia. Oke. Kemudian karbohidrat. Jadi kita udah yang tadi bilang 1 centong, 1 sendok. Kalau saya sendiri pengalaman saya mungkin lebih ke pakai timbangan digital. Oke. Timbangan digital, jadi saya sudah tahu kebutuhan karbohidrat saya dalam satu hari. Misalnya 1.200 gram. Jadi 1.200 gram itu saya bagi misalnya 5 kali makan. Untuk satu hari ya? Satu hari. Oke. Jadi bisa 200 gram, 250 gram. Pokoknya saya bagi dia. Kurang lebih seperti begitu. Nah itu juga berarti berpengaruh juga nih ya. Seperti mungkin ada konsumsi mungkin minuman energi atau seperti apa, itu juga ada takarannya untuk seorang binaragawan. Paling suplemen. Suplemen karena suplemen itu tujuannya untuk proteinnya sih. Proteinnya kemudian biasanya suplemen itu penyerapannya lebih cepat. Jadi setelah kita latihan, kemudian kita konsumsi suplemen, pasti langsung dia akan langsung menyerap cepat ke otot yang kita latih pada saat itu juga. Oke. Nah ini saya juga tertarik sedikit ya sama yang tadi Bang Edwin bilang kalau misalnya minyak itu bisa mempengaruhi otot ya. Nah saya juga pernah dengar ada satu informasi bahwa entah ini fakta atau mitos ya, bahwa orang kalau begadang itu ototnya jadi kurang bagus juga. Itu fakta atau mitos Bang Edwin? Betul sekali. Jadi sebenarnya ada 3 ya yang saya ini latihan, nutrisi dan istirahat. Oke. Karena saat kita istirahat itulah otot-otot kita di-recovery, diperbaiki, sel-sel kita semua. Jadi memang waktu istirahat itu sangat penting sekali. Oke. Sangat penting sekali. Jadi jangan begadang ya. Untuk yang mau fokus Betul. ya, ini salah satu kunci juga ya. Betul sekali. Jangan begadang karena kalau begadang nanti ototnya jadi kurang bagus juga. Tidak akan bisa maksimal seperti yang kita harapkan. Oke. Nah baik, itu tadi sedikit ya tentang pola makannya ya. Dan kalau Bang Edwin sendiri untuk pola makannya apa saja yang dikonsumsi? Kalau misalnya mungkin kita dengarkan biasa ayam-ayam to gitu ya, telur-telur to gitu ya, atau seperti apa nih Bang Edwin? Kalau saya sendiri biasa ada telur. Telur itu kalau saya mau persiapan saya butuh 15 butir. Satu hari atau satu kali makan? Satu kali makan. Oke. Itu biasa di pagi hari. Biasa saya taruh dia itu setelah kardio. Oke. Setelah kardio, setelah treadmill begitu. Mungkin 15 butir. 15 butir itu jadi mungkin 13 butirnya putih telur, 2 butirnya saya gabung dengan kuning. Karena saya masih butuh lemak itu untuk jadi energi saat saya latihan. Oke. Seperti begitu. Jadi ada telur, ada dada ayam juga kadang 2 kilo. Pokoknya tergantung. 2 kilo tuh sekali makan juga? Satu hari. Oh, satu hari. Dalam ya. satu hari saya bagi dia. Pokoknya kunyah sampai capek. Oke. Kunyah sampai capek. Bisa juga sebenarnya daging, ikan juga bisa. Tapi ada yang dilarang nggak sih? Makanan apa yang dilarang selain yang lemak tadi? Pokoknya makanan-makanan real food yang selagi dia ikan,
daging merah, ayam, boleh-boleh saja. Tapi saya biasa kalau sudah mau mendekat di 1 bulan atau ini, saya lebih ke ayam saja. Lebih ke ayam saja. Oke, baik ya. Jadi itu dia Sobat Podcast, 15 butir telur sekali makan, 13-nya putih telur, mungkin bisa ditambah dua butir. sisanya yang dicampur dengan kuningnya ya. Untuk energis, karena setelah saya makan itu persiapan latihan. Oke, luar biasa ya. Nah, itu tadi terkait dengan pola makannya. Ini kita mau lihat juga seorang binaragawan punya namanya otot-otot yang dinilai ya, sama pose-pose ya. Ini salah satu istilah-istilah dalam binaragawan. Ini langsung kita tanya sama ahlinya. Nah, kalau Bang Edwin sendiri ini dalam proses latihan, sebenarnya otot apa yang paling jadi jagoan gitu untuk saya harus latih ini terus biar dia lebih menonjol gitu, seperti apa? Otot sebenarnya yang paling susah dibentuk itu adalah otot lower body, artinya pinggang ke bawah. Jadi kaki. Sebenarnya untuk binaraga itu poin terbesar itu di kaki. Sedangkan tiap orang punya genetik yang berbeda, kemudian punya anatomi yang berbeda. Misalnya orang yang tinggi dengan orang yang misalnya tidak terlalu tinggi, dia punya serabut ototnya beda juga. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang susah dibentuk itu orang yang tinggi, yang panjang. Kalau orang yang agak rendah, sebenarnya gampang sekali. Makanya kalau mereka latihan lihat bulat-bulat. Tapi kalau orang yang tinggi, itulah tantangan. Dia harus 2 kali kerja keras untuk itu. Jadi saya kebanyakan lebih maksimalkan itu di latihan lower body. Lower body ya. Kaki seperti. Oke, baik. Nah, ini terkait juga dengan prestasi dari Bang Edwin. Ini prestasinya sudah sampai di mana saja nih Bang Edwin? Karena kan kita dengar-dengar sudah sampai tingkat ASEAN gitu ya. Iya. Oke, bisa diceritakan prestasinya sudah sampai di mana saja? 2024 saya ikut Timnas Binaraga Indonesia, kejuaraan Asia. Waktu itu pas main di Batam, saya juara 5. Kemudian kemarin tahun 2025 lagi dipanggil dengan Timnas Binaraga PBV Indonesia, di Thailand lagi. Tapi targetnya 3 besar, tapi ada hal-hal yang miss sedikit di persiapan sehingga dapat 5 besar lagi, peringkat 5 lagi. Oke. Peringkat 5 lagi. Peringkat 5 tapi dunia gitu ya. Iya. Tantangannya bukan kaleng-kaleng. Tantangannya luar biasa. Karena yang kita lawan ini negara-negara yang betul-betul mereka punya atlet itu, mereka persiapannya juga luar biasa juga. Kemudian tahun ini rencana juga ada mau tanding di Malaysia nanti. Malaysia. Luar biasa ya. Jadi pertama dari iseng-iseng mau hanya membentuk badan, tapi sudah bisa tiba di internasional gitu ya. Iya. Sudah bisa berkancah di panggung internasional. Ini salah satu hal yang luar biasa juga sebenarnya Bang Edwin ya. Oke, dan kita juga mau cari tahu juga nih ya terkait dengan mungkin pesan-pesan ya. Pesan-pesan dari Bang Edwin kepada adik-adik kita yang kalau kita bilang pada masa ini masa yang ragu-ragu. Ada yang punya semangat tapi terkalahkan dengan hal-hal yang lebih membujuk ya, untuk ayo tiduran saja, seperti ayo scroll saja ya. Nah, ini mungkin motivasi dari Bang Edwin untuk adik-adik kita, terutama adik-adik di wilayah timur ya, yang memang punya gen yang kalau diasah itu memang luar biasa. Nah, ini silakan Bang Edwin. Terima kasih buat adik-adik yang khususnya di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua. Mungkin pertama saya bilang bahwa kalian itu diberkahi dengan Tuhan genetik yang bagus. Mari kita manfaatkan itu, kita poles itu. Yang kita harus hindari sebenarnya itu zona nyaman. Zona nyaman itu saat kita main game, saat kita lebih menikmati diri kita, itu kita harus keluar. Kita keluar, mungkin kita bisa cari kegiatan seperti yang tadi saya sudah bagi dari awal. Kita mencoba dari hal-hal yang simple, yang sederhana,
sisihkan waktu dalam satu hari untuk latihan. Pasti saat sesuatu yang kita poles terus, sesuatu yang kita tekuni, pasti akan membuahkan hasil. Hasil itu akan kalian bisa kembangkan sendiri. Untuk kalian punya rencana masa depan, kalian mau jadi apa, bisa kalian realisasikan dengan latihan itu. Kuncinya disiplin, konsisten, dan berani untuk bertindak. Terima kasih. Luar biasa ya. Motivasi dari Bang Edwin yang tentunya semoga bisa membuat adik-adik kita yang pada era ini scroll HP itu lebih penting ya daripada aktivitas yang lainnya ya. Mau keluar rumah saja lebih baik scroll HP saja. Zona nyaman. Zona nyaman. Zona enak. Padahal kalau kita melihat bahwa banyak peluang di mana tempat bisa kita berprestasi. Betul sekali. Contohnya Bang Edwin sendiri awalnya hanya mau fokus untuk bentuk tubuh saja, tetapi bisa berprestasi sampai ke tingkat internasional ya, luar biasa. Oke, dan mungkin satu pesan lagi Bang Edwin untuk yang punya alasan sibuk. Aduh, saya sibuk pusing membagi waktu gitu ya. Itu seperti apa nih motivasi juga untuk mereka? Sebenarnya menurut saya kalau dia sibuk sekali masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau sibuk saja sebenarnya masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya. Itu tergantung niat saja. Tapi satu pesan saya mungkin saya mengutip dari komandan saya pernah berkata bahwa masa tuamu akan berterima kasih pada masa mudamu. Luar biasa. Sehingga apa yang kita buat di masa muda sebenarnya investasi jangka panjangnya untuk masa tua. So, pilihan itu ada di tangan Anda. Terima kasih. Luar biasa. Jadi Binaraga ini juga salah satu investasi yang luar Jangka biasa panjang. Bagi kesehatan kita di jangka panjang ya. Jadi ya kalau misalnya saya di umuran sekian sudah mulai rasa tulang-tulang persendian ini ada sakit-sakit gitu ya. Mungkin ini salah satu jawaban ya. Kita harus mencoba untuk menginvestasikan ya kesehatan kita melalui olahraga. Baik, terima kasih Bang Edwin ya. Sukses selalu untuk rencana tahun ini di Malaysia ya. Semoga bisa mengharumkan nama Papua di kancah Asia. Tentunya melalui seni otot ini ya. Saya bilang seni karena emang enak dilihat gitu ya. Luar biasa ya. Dan juga untuk adik-adik maupun para pemirsa podcast dari RRI Jayapura ini yang tentunya tertarik untuk melatih otot ya. Tadi sudah banyak pesan yang disampaikan termasuk kalau misalnya kamu pemula jangan pernah minder untuk pergi ke tempat yang tepat ya. Dengan pergi ke tempat yang tepat, tentunya kamu bisa mendapatkan manfaat yang tepat, bukan mendapatkan cedera ya. Jadi kalau mendapatkan manfaat yang tepat di tempat yang tepat, tentunya kamu juga bisa menjadi sosok yang ya bisa mungkin berdiri bersebelahan dengan Bang Edwin nanti ya di panggung internasional ya. Oke, dan akhirnya dari RRI Jayapura, podcast RRI Jayapura, Sobat Podcast, saya Icat bersama narasumber Bang Edwin Kaisiri pamit undur diri ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.